Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Prabowo Budi Utomo, dalam series pembelajaran K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang APD atau alat pelindung diri. APD ini sempat viral ya beberapa tahun terakhir ini terkait dengan kondisi pandemi yang sempat kita alami sekitar 3 tahun kemarin, di mana sampai sekarang penggunaan APD ini masih menjadi salah satu habit yang digunakan oleh orang-orang di sekitar kita. Contoh dari penggunaan APD yang sampai sekarang masih digunakan oleh orang di sekitar kita adalah lebih familiarnya atau mulai banyaknya yang terbiasa menggunakan masker. Dalam bahasan kali ini nanti kita akan membahas tentang apa itu APD, kemudian jenis APD-nya itu seperti apa saja, atau penggunaan APD-nya. Secara bentuk, APD bentuknya seperti ini. Ada dua bentuk. Yang satunya adalah dia full case, yang satunya dia tidak full case di sini. Namun bentuk APD ini terkadang berbeda-beda dengan kasus atau dengan bidang yang ditangani. Mungkin APD antara pekerja bangunan dengan pekerja kelistrikan itu berbeda. APD antara pekerja kesehatan dengan pekerja kelistrikan juga berbeda. APD pekerja konstruksi yang dia biasa berada di daerah-daerah atau biasa berada di tempat yang tinggi, itu juga berbeda dengan APD yang digunakan oleh tenaga kesehatan. Jadi APD ini ada standarnya, tapi secara bentuk itu bisa berbeda menyesuaikan dengan bidang-bidangnya masing-masing. Dalam pengertiannya, APD sendiri merupakan kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja, sesuai dengan kondisi bahaya dan risiko kerja, untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. APD ditekankan dalam Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010 yang mengatur tentang APD sebagai alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dengan fungsinya sebagai isolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Isolasi yang dimaksud di sini adalah menghindarkan dari bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja. Seperti kemarin kita sama-sama tahu bahwa kondisi pandemi COVID itu penyebarannya tidak hanya melalui udara, tapi juga melalui cairan-cairan atau melalui sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh penderita COVID kala itu kepada orang yang di dekatnya atau orang lain. Sehingga penggunaan APD bagi tenaga kesehatan dalam posisi pandemi itu, dia bersifat isolated, mengisolasi seluruh tubuhnya guna melindungi tenaga kesehatan dari terinfeksi pandemi. Ada beberapa standar APD yang perlu ada ketika kita menggunakan APD. Yang pertama adalah helmet atau pelindung kepala, di mana helmet ini ditujukan untuk melindungi kepala dari tenaga kerja. Di samping juga mencegah rambut tenaga kerja untuk mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, juga melindungi dari benturan-benturan yang mungkin terjadi. Termasuk juga kemudian adanya benda-benda tajam, benda-benda panas yang mungkin meluncur atau terkena di sekitar tenaga kerja. Kemudian ada pelindung mata atau dojel di sini. Pelindung mata dan pelindung muka ini juga sempat viral kemarin ketika masa-masa pandemi. Ini dilakukan untuk melindungi mata dan muka dari percikan-percikan yang sifatnya dia korosif atau radioaktif, atau mungkin percikan-percikan yang dia mengandung virus seperti itu. Di samping juga punya fungsi yang lainnya untuk mencegah debu-debu ke dalam mata, iritasi, dan sebagainya.
Kemudian ada air plug. Air plug ini mungkin kurang familiar ya, tapi bagi pekerja-pekerja yang dia bekerja dengan gangguan suara yang cukup tinggi, seperti contohnya di bidang pengelasan, atau di bidang pemotongan baja dan sebagainya, atau di bidang konstruksi, penggunaan air plug itu merupakan salah satu bentuk keamanan di situ. Air plug dibagi menjadi dua. Ada yang dia sifatnya semi-insert tipe air plug, yang dia hanya menyumbat bagian luar telinga saja, atau ini sering kita gunakan ya sebenarnya, tipe yang seperti ini. Atau yang tipenya insert type air plug, yang dia menutup seluruh saluran, jadi lubangnya yang ditutup langsungan. Jadi ada dua tipe seperti itu. Yang satu tipe adalah menutup cuma bagian luar saja telinganya ini, headset kita istilahnya seperti itu. Sedangkan yang insert, dia menutup langsung ke lubangnya. Nah, air muff sama seperti air plug fungsinya. Kemudian ada chemical respirator. Chemical respirator atau bahasa kerennya dari masker, di sini punya fungsi untuk mensaring udara dari absorpsi atau zat-zat yang menimbulkan keracunan di dalam udara. Respirator ini mirip kayak masker gas ya, masker gas. Cuman dalam penerapannya sehari-hari kita sudah menggunakan chemical respirator ini. Kita sudah menggunakan adanya masker di situ. Kemudian ada airline. Airline ini yang dia ada bagian ininya. Ini difungsikan sebagai saluran untuk mensaring udara. Airline respirator. Kemudian ada semi-content bridge apparatus atau SCBA, di mana di sini digunakan untuk zona-zona atau area-area yang memiliki kandungan kimia yang sangat toksik. Atau kemarin ketika kita baru awal-awal COVID, ini juga sempat digunakan SCBA ini. Bentuknya mirip dengan peralatan pada scuba diving. Dia ada bentuk seperti di depannya respirator ini, dan dia juga menenteng kantong oksigen di belakang. Lalu ada pelindung tangan. Pelindung tangan di sini. Kemudian ada pelindung kaki. Bisa sepatu boot, bisa sepatu shawl, atau bisa sepatu proyek. Sepatu Caterpillar dan sejenisnya. Ini juga termasuk salah satu bentuk APD yang sering digunakan oleh pekerja-pekerja di sekitar kita. Ada tali sling di sini, tali sling yang biasa dipakai oleh pekerja yang dia bekerja di ketinggian. Kemudian ada baju pencegah hujan atau baju hujan yang dipakai oleh tenaga keamanan biasanya. Atau yang kita familiar di jalan-jalan, baju yang bisa menyala ketika disorot oleh lampu motor, yang biasa digunakan oleh tenaga parkir di jalan-jalan itu juga termasuk APD dan lain sebagainya. Pada industri minyak dan gas, APD merupakan suatu tuntutan juga bagi pekerjanya. Ada standarisasi pada bidang ini. Jadi APD yang digunakan itu terstandarisasinya, ada yang standarisasi pokok atau standarisasi harus ada di situ alatnya, seperti helm itu juga harus ada. Ada juga standarisasi yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Seperti contohnya di area minyak dan pertambangan ini. Pekerjanya wajib menggunakan safety goggles atau DOJ, kacamata itu, air muff untuk melindungi telinganya, helm, safety vest, pelindung tubuh, termasuk juga masker dan respirator di dalamnya, safety glove, pelindung tangan, dan juga pelindung kaki sepatu. Ini adalah standar dari APD bagi pekerja di bidang minyak dan gas. Bagi pekerja di bidang laboratorium, ada juga APD-nya di situ. Ada baju lab khusus. Kalau kita biasanya kenalnya kettle pack.
metal pack, baju yang khusus dipakai digunakan di lab untuk percobaan dan sebagainya. Ada masker gas. Ada sepatu khusus, sepatu boot biasanya di situ. Ada dugel atau dugel di sini. Ada sarung tangan. Ada apar. Ada kotak P3K dan lain sebagainya. Jadi berbeda bidang itu sudah berbeda standar APD-nya dia. Untuk kerja di ketinggian ada tambahannya seperti ada lanyard, akor foil kayak gini, tali seling dipakai buat bergantungan seperti ini, retractable lifeline dan lain sebagainya. Untuk penerapannya kita bisa mencermati dari video berikut. Oke, itu tadi adalah video tentang APD dan juga manfaatnya masing-masing seperti apa. Untuk rujukan yang saya gunakan dalam video ini, saya menggunakan rujukan dari sumber-sumber ini. Kalian bisa mencermatinya kembali dan juga menggalinya atau mencari materinya menggunakan sumber-sumber ini. Saya akhiri dulu bahasan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.